Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Teman-teman, batur-batur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Lumayan lama ini pembahasan ini tertunda ya, tetapi insya Allah kita akan selesaikan ya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga semua niat baik yang ingin kita tunaikan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang al-babus sadis, bab yang keenam ya. Fil lazimi wal muta'addi, membahas tentang fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi ceritanya fi'il itu kalau dilihat dari segi apakah dia itu butuh maf'ul atau tidak, itu terbagi dua. Ada namanya lazim, ada namanya muta'addi. Mari kita lihat ya. Yang qasimul fi'lu at-tamu. Nah, fi'il tam dulu sudah kita bahas ini, fi'il tam ya. Bagi yang belum jelas tentang fi'il tam, coba dicek episode sebelum ini ya. Mungkin episode ke-14 dulu ya. Ila lazimin wa muta'addin. Nah, fi'il tam itu dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya lazim, ada namanya muta'addi. Oke. Falazimu. Nah, maka yang namanya fi'il lazim itu definisinya adalah ma la yansibul maf'ula bihi, yang tidak menasabkan maf'ul bih ya, karena memang tidak ada maf'ul bihnya ya. Contohnya di sini adalah khoroja. Khoroja ini artinya keluar. Wa fariha, dan fariha. Fariha ini artinya senang atau bahagia lah ya. Wal muta'addi, adapun fi'il muta'addi itu ma yansibuhu, yaitu yang ada maf'ulnya, yang menasabkan maf'ul. Artinya dia butuh kepada maf'ul atau bisa diberikan, diletakkan maf'ul gitu. Wa huwa arba'atu aqsamin, dan fi'il muta'addi itu terbagi menjadi 4 macam ya. Oke, kita lihat pembagian dari fi'il muta'addi. Kalau fi'il lazim tadi kan udah selesai ya, karena dia adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ul. Jadi contohnya khoroja, keluar. Misalnya khoroja Ahmadu, Ahmad keluar gitu. Nah, paling setelahnya itu kita mencari keterangan tempatnya ya, bukan maf'ulnya, bukan objeknya, tapi keterangan tempat. Misalnya kemana dia keluar atau kapan dia keluar, gitu aja kan. Oke. Nah, sedangkan fi'il muta'addi karena dia butuh maf'ul, maka itu dia terbagi menjadi 4 di sini ya. Yang pertama, qismun yansibu maf'ulan wahidan, yaitu adalah fi'il muta'addi yang menasabkan satu maf'ul saja. Nah, ini udah biasa ya, seperti yang contoh-contoh yang biasa kita dengar lah. Wa huwa katsirun, dan yang tipe yang pertama ini jumlahnya sangat banyak sekali. Iya emang ya, kebanyakannya memang yang membutuhkan satu maf'ul. Contohnya di sini adalah katabah ad-darsa. Dia telah menulis pelajaran ya. Kataba ad-darsa, dia telah menulis pelajaran. Di sini kataba adalah fi'il madi, kemudian fa'ilnya itu dhamir ya, dhamirun barizun taqdiruhu huwa. Kemudian ad-darsa di sini sebagai maf'ulnya ya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah fahima al-mas'alata. Dia telah memahami masalahnya. Nah, dia telah memahami persoalannya. Nah, kalau i'rabnya sama dengan kata ba'ad-darsa karena memang bentuk kalimatnya sama. Nah, di sini yang menjadi maf'ul adalah al-mas'alata ya. Sehingga kalau kita i'rab al-mas'alata maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya di sini adalah fathah yang jelas di akhirnya karena memang dia isim mufrad ya.
Oke, selanjutnya bagian yang kedua coba kita lihat. Wa qismun yansibu maf'ulaini laisa asluhuma mubtada'an wa khobaron. Yaitu adalah fiil muta'addi yang menasobkan dua maf'ul, maaf ya. Fiil muta'addi yang menasobkan dua maf'ul, yang mana kedua maf'ulnya itu tidaklah berasal dari mubtada dan khobar. Maksudnya ketika fiilnya itu dibuang, dua maf'ulnya ini tidak berasal dari mubtada dan khobar. Contohnya di sini adalah fiil a'to, ya, kemudian sa'ala, manaha, mana'a, kasa, kemudian albasa. Nah, ini adalah contoh-contoh dari fiil yang menasobkan dua maf'ul. Nah, kita ambil contoh dari kata a'to nih, yang artinya memberi ya. Contohnya di sini adalah a'toitu al-muta'allimah kitaban. Nah, biar lebih jelas kita bersihkan dulu ya. Oke, ulangi ya. A'toitu. Nah, a'toitu ini kan kata a'to ditambahkan dhamir rafa mutaharik sebagai maf'ulnya yaitu tu. Nah, tu di sini sebagai maf'ul ya, karena ini adalah dhamirun muttasilun mabniun ala dham fi mahalli raf'in fa'il gitu. Tadi saya bilang maf'ul ya, fa'il maksudnya ya. Jadi a'toitu itu kalau i'rab singkatnya itu fi'lun wa fa'ilun gitu. Tapi kalau kita mau i'rab ya panjangnya a'to ini adalah fi'il madi, kemudian ta ini adalah dhamir mutasil yang berkedudukan sebagai fa'il ya. Kemudian nah ini al-muta'allimah. Al-muta'allimah ini adalah maf'ul awalnya atau maf'ul yang pertama. Ya, makanya di sini dia mansub, tanda nasabnya adalah fathatun zahiratun fi akhirih karena dia isim mufrad. Oke, ini sebagai maf'ul yang pertama. Kemudian kitaban di sini adalah sebagai maf'ul yang kedua, maf'ulun tsani ya. Oke, jadi kalau kita terjemahkan itu a'taitul muta'allimah kitaban. Aku telah memberi kepada pengajar itu atau guru itu kitaban, sebuah buku gitu ya. Jadi di sini yang diberi siapa? Guru. Apa yang diberikan kepada guru? Ya buku gitu. Nah, jadi dua-duanya ini adalah objek atau maf'ul ya. Maf'ul bih. Nah, jadi ini semuanya adalah fiil-fiil yang membutuhkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ul ini tidak berasal dari mubtada khobar. Misalnya kita buang kata a'taitu, al-muta'allimu kitabun, itu tidak bisa. Ya. Kalaupun misalnya mau dijadikan kayak semacam tasbih, ya mungkin saja ya. Tetapi secara normal, guru itu adalah buku ya. Enggak ya, guru, buku ya buku gitu. Jadi tidak bisa dibikin sebagai mubtada khobar gitu. Nah, sehingga dia ini tidak berasal dari mubtada khobar gitu. Berikutnya contoh yang kedua, manahtu al-mujtahida jaizatan. Nah, manahtu aku mempersembahkan atau aku menganugerahkan ya. Al-mujtahida kepada anak yang rajin itu atau orang yang rajin itu apa? Jaizatan, hadiah. Jadi aku berikan kepada orang yang rajin atau orang yang sungguh-sungguh itu hadiah, atau apa bahasanya selain hadiah, penghargaan gitu ya. Aku berikan dia penghargaan. Nah, i'rabnya sama dengan a'taitul muta'allimah kitaban ya. Manahtu di sini adalah fi'il fa'il, al-mujtahida di sini maf'ul awal, kemudian jaizatan di sini adalah maf'ul tsani. Selanjutnya yang bagian ketiga ya. Wa qismun yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'an wa khabaron. Wa huwa ya, asluhuma mubtada'un wa khabarun ya. Bagian yang ketiga itu adalah fi'il muta'addi yang menasobkan dua fi'il, tetapi dua maf'ul ya, sorry. Ini saya sering golat ya, banyak salah ucap ya. Maksudnya di sini adalah bagian yang ketiga ini fi'il muta'addi yang menasobkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ul ini asalnya adalah mubtada dan khobar. Tadi kan di bagian yang kedua itu yang tidak berasal dari mubtada dan khobar. Nah, kalau bagian ketiga ini
dia menasabkan dua maf'ul, yang mana dua maf'ul ini berasal dari mubtada dan khobar. Mana saja itu fi'il yang menasabkan dua maf'ul yang berasal dari mubtada khobar itu? Yang pertama itu adalah zonna, khola, hasiba, za'ama, ja'ala, ya, kemudian ada, haja, dan hab. Nah, ini watufidur rujhan. Nah, ini menunjukkan apa namanya, zon atau prasangka, tetapi lebih diunggulkan gitu ya. Kemudian ada juga ro'a, alima, wajada, alqa. Ini alqa ya, bukan alfa. Alqa, daro, dan ta'allama ini tufidul yakin, menunjukkan perasaan yakin. Yakin itu kan berarti tidak ada syaknya. Kalau yang bagian ini dia masih prasangka, tapi prasangkanya itu sangat kuat gitu. Ya, lebih unggul ya prasangkanya itu. Oke. Kemudian ada soyaro, ada rodda, taroka, kemudian takhidha, ittakhadha, ja'ala, dan wahaba. Ini tufidut tahwil, menunjukkan arti perubahan atau memiliki faedah berubah ya. Perubahan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Oke, coba kita lihat contohnya di sini. Nah, ini dia. Contoh di sini adalah pakai kata ro'a yang artinya melihat ya. Ro'a itu aku telah melihat, Allah akan Allah, akbaro adalah lebih besar, kulli syai'in dari segala sesuatu. Oke. Nah, di sini ro'a itu ini fi'il fa'il ya. Fa'ilnya yang jelas di sini adalah dhamir rafa' mutaharrik, yaitu tu. Kemudian Allah di sini adalah maf'ul yang pertama. Ya, maf'ul pertama. Kemudian akbaro di sini adalah maf'ul yang kedua. Nah, ini kalau misalnya kata ro'a itu ini kita buang ya, kita tidak pakai, nah maka kalimat Allahu Akbar ini kan menjadi kalimat mubtada khobar ya, yang mana Allahu di sini mubtada, akbaru di sini khobarnya. Jadi Allahu Akbar itu artinya kan Allah Maha Besar. Gitu ya teman-teman.